Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan kita kembali lagi untuk melanjutkan materi minggu lalu, yaitu materi sistem bilangan. Sebelumnya saya mohon maaf karena pada hari ini kita juga masih menggunakan video tutorial dan mungkin nanti akan sampai di UTS kita masih tetap menggunakan video tutorial karena saya masih ada pelatihan. Jadi saya harap kalian dengan video tutorial ini juga dapat paham dan mengerti apa yang saya jelaskan. Lalu kita lanjut aja ke materinya tentang sistem bilangan. Kemarin kita udah belajar tentang sistem bilangan ini, ada 4, bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal yang semuanya akan kita konversi. Nah, jadi dari keempat sistem bilangan ini nanti akan dikonversi. Yang minggu kemarin kita udah belajar konversi bilangan desimal dan konversi bilangan biner, yaitu bilangan desimal yang dikonversikan ke bilangan biner, oktal, dan heksa, dan ada bilangan biner yang dikonversikan ke bilangan desimal, oktal, dan heksa. Lalu pada hari ini kita akan mempelajari bilangan oktal dan bilangan heksadesimal yang akan dikonversi ke bilangan yang lain. Oke, yang pertama kita akan mengkonversi bilangan oktal. Yang contoh 1 itu ada bilangan oktal ke bilangan biner. Jadi konsep bilangan oktal ke konversi ke bilangan biner ini yaitu konsep bilangan desimal yang dikonversi ke bilangan biner dan dipisah jadi 3 digit. Kalau kalian sebelumnya pernah mengingat tentang konversi bilangan biner ke bilangan oktal, itu kan harus dipisah menjadi 3 digit. Maka bilangan oktal ke biner juga nantinya akan kita pisah menjadi 3 digit. Langsung saja saya contohkan, misalnya yang pertama saya punya angka 647 basis 8, lalu berapakah nilai bilangan binernya yang berbasis 2. Nah, karena tadi konsepnya bilangan desimal, maka 647 ini kita pisah satu per satu ya. 647. Nah, 647 ini nanti akan kita bagi 2 sampai habis seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. 7 dibagi 2 hasilnya 3, sisa 1, 3 dibagi 2 hasilnya 1 dan sisa 1, lalu 4 dibagi 2 hasilnya 2, sisanya 0, dan 2 dibagi 2 sisa hasilnya 1, sisanya 0, dan 6 dibagi 2 hasilnya 3, sisanya 0, dan 3 dibagi 2 hasilnya 1, sisa 1. Berarti 7 ini ada 1, 1, 1 dan 1, 0, 0. Lalu untuk 6 nya ada 1, 1, 1, 0. Nah, jadi seperti ini. Nanti bilangan berarti 647 basis 8 jika dikonversi ke bilangan biner hasilnya akan 110, 100, 111. Nah, seperti ini ya. Jadi ini hasil ini akan kita gabung di atas. Nah, contoh yang lain lagi, misalnya angka 247 basis 8, berapakah hasilnya jika kita konversi ke bilangan biner? Nah, ini kita pisah lagi 2, 4, dan 7. Tadi 7-nya kita udah dapat ya, 1, 1, 1. 4-nya juga kita udah dapat sama seperti di atas, 100. Namun kalau misalnya 2 kita bagi 2 hasilnya 1, 0. Ini kan hanya ada 2 digit. Sedangkan kita tadi harus membuat dipisahkan menjadi 3 digit, maka depannya bisa kita tambahkan 0 lagi. Seperti ini. Kalau misalnya kurang 2 angka untuk menjadi 3 digit, bisa kita tambahkan 0 di sebelah kiri sebanyak 2. Berarti di sini hasilnya untuk 247 basis 8 dikonversi ke bilangan biner hasilnya menjadi 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Nah, seperti itu untuk konversi dari bilangan oktal ke bilangan biner. Nah, kita lanjut ke bilangan oktal yang dikonversi ke bilangan desimal. Konsepnya yaitu tiap digit angka dikali 8, lalu angka 8 tersebut kita pangkatkan 0 mulai dari kanan dan hasilnya dijumlahkan. Nah, kita langsung aja ke contoh soal. Misalnya saya punya angka yang sama seperti tadi, 647 basis 8, berapakah
nilai konversi bilangan desimalnya yang berbasis 10. Nah, jadi ini kita pisah dulu 6, 4, dan 7. Lalu dikali, setiap digit dikali 8 ya, berarti 6 dikali 8, 4 dikali 8, dan 7 dikali 8. Nah, angka 8 ini yang akan kita pangkatkan dengan 0, mulai dari kanan 0-nya, berarti yang di sebelah sini 8 pangkat 0, di sini 8 pangkat 1, dan yang ini 8 pangkat 2. Maka dari itu 8 pangkat 2 kita kalikan dengan 6, yaitu 3, 8, 4, dan di sini 8 pangkat 1 dikali 4, 32, dan 8 pangkat 0 hasilnya adalah 1, kita kalikan 7, maka jadinya 7. Nah, ini akan kita tambahkan, jadi 384 ditambah 32 dan ditambah 7 hasilnya menjadi 423. Berarti konversi dari bilangan oktal 647 dikonversi ke bilangan desimal, yaitu hasilnya 423. Mudah kan? Nah, kita lanjut lagi untuk contoh yang selanjutnya. Saya punya angka yang sama seperti contoh sebelumnya, 247 basis 8, yang akan kita konversi ke bilangan desimal. Kita pisah lagi, 2, 4, 7, kita kalikan 8 semuanya, lalu kita pangkatkan 0, pangkat 1, pangkat 2, 8 pangkat 2 dikali 2 hasilnya 128, 8 pangkat 1 dikali 4, 32, dan 8 pangkat 0 hasilnya 1, kita kalikan 7, jadinya 7. Ini kita tambahkan semua, 128 ditambah 32, dan kita tambahkan 7, hasilnya jadi 167. Maka 247 basis 8 kita konversi ke bilangan desimal, hasilnya menjadi 167 basis 10. Nah, kita lanjut yang selanjutnya, yaitu bilangan oktal dikonversi ke bilangan heksadesimal. Prinsipnya yaitu pertama, bilangan oktal ini kita konversi ke bilangan biner dulu, lalu kita konversi ke bilangan heksa dengan cara konversi masing-masing 4 digit dari bilangan biner ke heksa. Mungkin masih bingung ya, karena caranya agak rumit. Jadi dari bilangan oktal kita konversi ke biner dulu, lalu ke heksa. Langsung aja saya contohkan biar lebih mudah untuk mengerti contohnya. Misalnya saya punya bilangan oktal 3, 4, 6, 5 basis 8, lalu berapakah nilai bilangan heksadesimalnya. Nah, ini pertamanya kan kita dari bilangan oktal ke biner dulu. Yang kita pisah 3, 4, 6, dan 8. 3, 4, 6, dan 5. Nah, ini kita rubah ke bilangan biner dulu, sama seperti tadi, dibagi sampai habis ya. 5 kita bagi sampai 5 dibagi 2 sampai habis. Misalnya 5 saya bagi 2, hasilnya 2, sisa 1, 2 dibagi 2, hasilnya 1, sisa 0. Lalu 6 saya bagi 2, hasilnya 3, sisanya 0, 3 dibagi 2 hasilnya 1, sisanya 1, dan angka 4 saya bagi 2, hasilnya 2, sisanya 0, 2 dibagi 2 hasilnya 1, sisanya 0. Lalu angka 3 dibagi 2 hasilnya 1, sisanya 1 ya. Nah, berarti kita dapat tadi angka 5 yaitu 101, dan angka 6 110, angka 4 kita dapat 100, dan angka 3-nya itu kita cuma dapat 2. Kita cuma dapat 2, yaitu 1 dan 1 ya. 1 dan 1. Nah, karena ini kita cuma 2, sedangkan kalau oktal ke biner harus 3 digit, maka depannya bisa kita tambahkan 0. Nah, lalu
dari sini kita rubah bilangan biner. Ini kita udah dapat bilangan biner. Nah, bilangan biner ini yang kita konversi ke bilangan heksa. Nah, karena kalau di bilangan heksa itu kan seperti yang sebelumnya, biner ke heksa kita harus membaginya menjadi 4 digit. Maka di sini kita bagi lagi, karena di sini 3 digit, kita bagi lagi menjadi 4, yaitu 1010, lalu 1100 dan 1110 ya. Di sini kita udah dapat. Coba kita cek lagi 1010, 1100 dan 1110. Nah, setelah kita dapat 4 digit masing-masing, ini akan kita pangkatkan dengan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, seperti yang kemarin. Jadi karena di sini ada nolnya, kita hapus aja. Dan ini kemarin kan kalau kita udah dapat, berarti yang 2 pangkat 1 2 pangkat 0 hasilnya 1, 2 pangkat 1 hasilnya 2, 2 pangkat 1 yang ini hasil 2 pangkat 0 hasilnya 1, 2, dan 2 pangkat 2 hasilnya 4 ya. Nah, ini yang akan kita tambahkan. 4 tambah 2 tambah 1 hasilnya 7, 2 ditambah 1 hasilnya 3, dan di sini ada 4 tambah 2, 6 tambah 1 hasilnya 7. Sorry, karena ini udah saya coret ya, berarti hasilnya 5. Nah, maka hasil dari 3, 4, 5 basis 8 yang kita konversi ke bilangan desimal, ke bilangan heksadesimal, hasilnya menjadi 7, 3, 5 basis 16. Nah, lalu kita lanjut ke contoh selanjutnya, dari bilangan oktal ke bilangan heksadesimal. Di sini saya punya contoh angka 647 basis 8 yang akan kita konversi ke bilangan heksadesimal. Jadi di sini kita pisah-pisah dulu bilangannya. 6, 4, 2, dan 7. Nah, di sini setelah kita pisah-pisah, saya sudah membaginya sampai habis. Masing-masing bilangan saya bagi 2 sampai habis. Di sini kalau 7 kita punya 1, 1, 1. Kalau 2 itu hanya 1, 0. Jadi karena yang lain dibilang karena harus 3 digit, maka dapat kita tambahkan 0 di depannya. Dan untuk angka 4 kita dapat 1, 0, 0. Dan angka 6 ada 1, 1, 110. Nah, dari angka ini nanti akan kita pisahkan lagi dari biner ke heksa ya, karena tadi kita udah dapat oktal ke biner. Lalu yang kedua, kita dari bilangan biner ke bilangan heksa kita bagi jadi 4 digit, berarti 1110 kita pisah, lalu ada 1000, lalu 1011. Nah, dari sini itu kita pangkatkan lagi seperti tadi, 2 pangkat 0 hasilnya 1, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, dan 2 pangkat 3 8. Seperti itu seterusnya, 1, 2, 4, 8. Nah, yang untuk angka 0-nya bisa kita coret aja untuk lebih memudahkan kita mengalihkannya. Nah, di sini berarti ada 8 kali 1 8, 4 kali 1 4, dan 1 kali 1 1. Kita tambahkan 8 tambah 4 tambah 1 hasilnya 13, dan di sini sisa 1. Lalu di sebelah sini ada 4 tambah 2 tambah 1 hasilnya 7. Nah, 13 ini di dalam bilangan heksa itu tidak ada, maka kita cari bilangan 13 itu ada di huruf apa dari Y9, A, B, C, D, E, F, berarti 9,
10, 11, 12, 13. Berarti bilangan angka 13 ada di huruf D, maka hasilnya dari 647 basis 8 kita konversi ke bilangan heksadesimal, hasilnya menjadi D17. Karena 13 tadi adalah huruf D, lalu kita masukkan angka 1 dan angka 7, maka hasilnya menjadi D17. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang konversi bilangan heksadesimal. Nah, yang pertama itu bilangan heksadesimal yang kita konversi ke bilangan desimal. Jadi kuncinya setiap digitnya itu kita kali dengan 16, lalu angka 16 itu yang akan kita pangkatkan dengan 0 mulai dari kanan. Seperti contoh-contoh yang sebelumnya. Nah, misalnya di sini saya punya 28D basis 16 yang akan kita konversi ke bilangan desimal yang berbasis 10. Jadi setiap angka ini setiap digitnya akan dikali 16, berarti 2 dikali 16, lalu 8 dikali 16, dan D itu kalau kita ingat-ingat D itu ada di angka 11 ya, berarti 11 dikali 16. Nah, lalu di sini katanya dipangkatkan 0 dari kanan, berarti yang ini 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, dan yang ini 16 pangkat 2. Nah, jadi 16 pangkat 2 dikali 2 hasilnya 5, 1, 2. Jadi yang dipangkatkan itu 16 nya dulu ya, baru kita baru kita kalikan dengan angkanya. 16 pangkat 1 dikali 8, 128, dan 16 pangkat 0 itu 1, kita kalikan 11, jadi hasilnya 11. Lalu ini kita tambah 512, kita tambah 128, dan kita tambah 11, hasilnya menjadi 651. Maka hasil dari 2D basis 16 jika kita konversi ke desimal, hasilnya akan menjadi 651 basis 10. Itu untuk contoh yang pertama. Lalu misalnya saya punya contoh yang kedua, E45 dari bilangan heksa yaitu berbasis 16 yang kita konversi ke bilangan desimal yang berbasis 10. Kita kalikan dulu setiap digitnya ke 16. Ini E itu ada di angka 14, jadi 14 kita kalikan 16, lalu 4 kita kali 16, dan selanjutnya 5 kita kali 16, kita pangkatkan dengan 0 mulai dari kanan, dan di sini 16 pangkat 2. 16 pangkat 2 lalu kita kalikan dengan 14, hasilnya menjadi 3584. 16 pangkat 1 lalu kita kalikan 4, jadinya 64, dan 16 pangkat 0 dikali 5 hasilnya 5. Ini juga kita tambahkan semuanya, 3584 ditambah 64 lalu ditambah 5, hasilnya jadi 3653. Berarti hasil dari E45 basis 16 yang dikonversi ke bilangan desimal yaitu hasilnya menjadi 3653 berbasis 10. Itu untuk konversi dari heksa ke desimal. Cukup mudah dan bisa dimengerti ya. Lalu yang selanjutnya ada konversi bilangan heksa ke bilangan biner. Kuncinya yaitu tiap digit bilangan heksa dikonversi ke 4 digit bilangan biner. Nah, jadi contohnya misalnya bilangan heksanya yaitu A9 basis 16. Berapakah hasilnya jika kita konversi ke bilangan biner yang berbasis 2? Nah, jadi kita pisah dulu A dan 9 ya. A itu kan berarti di angka 10 karena 9, lalu A berarti A itu 10. Nah, 10 ini kita bagi dulu sampai habis. Kita bagi 2 sampai habis seperti yang sebelumnya. Ini berarti 2 dibagi 2 sisa 1, jadinya sisanya 0. Lalu 9-nya juga kita bagi 2 sampai habis. 9 bagi 2 4, sisa 1. 4 dibagi 2 2, sisanya 0. 2 dibagi 2 sisa 1, dan sisanya 2 dibagi 2 1, dan sisanya 0. Berarti untuk angka 9 itu ada
1001 dan angka 10 ada 1010. Nah, dari sini sudah kita dapatkan berarti A9 basis 16 jika kita konversi ke bilangan biner yang berbasis 2, maka hasilnya akan menjadi 1010, 1001. Nah, tinggal seperti ini aja untuk yang bilangan heksa ke bilangan biner. Lalu saya contohkan lagi, misalnya dari angka 28B basis 16 yang akan kita konversi ke bilangan biner, maka kita pisah lagi satu-satu, 2, 8, dan BB itu ada di angka 11 ya. Berarti jika bilangan 2 kita dapat hasilnya 0010 dan bilangan 8 hasilnya 1000, dan B atau 11 itu dari 1011. Bisa dihitung sendiri, 11 dibagi 2 sampai habis, dan 8 dibagi 2 sampai habis, lalu 2 juga dibagi sampai habis. Nah, untuk 2 ini kan misalnya 2 dibagi 2 sama dengan 2 dibagi 2 adalah 1 sama dengan 0. Nah, dia hanya memiliki 2 angka aja sebetulnya, 1 dan 0, maka bisa kalian tambahkan 2 angka di depan ini dengan angka 00 atau di sebelah kirinya, karena untuk bilangan heksa itu dia ada 4 digit. Jadi hasil dari 28B basis 16 jika kita konversi ke bilangan biner yaitu menjadi 0010, 1000, dan 1011. Nah, seperti ini hasilnya cukup panjang sekali. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita konversi dari bilangan heksa ke bilangan oktal. Untuk heksa ke oktal ini ada 2 kali perhitungan. Jadi yang pertama itu dari bilangan heksa kita konversi ke bilangan biner dulu, lalu kita konversi lagi ke bilangan oktal. Misalnya saya punya contoh yang sama seperti yang tadi, dari heksa ke biner yang udah kita hitung, misalnya dari 28B basis 16. Coba kita tulis lagi ya, 28, B-nya 11 ya, itu kan ada tadi 0010 dan 1000, dan 11-nya 1011. Nah, untuk ini kita udah dapat nilai dari bilangan heksa ke biner. Heksa ke biner itu nilainya yang ini adalah heksa ke biner. Lalu selanjutnya kita cara yang kedua itu kita lanjutkan dengan biner ke oktal. Nah, untuk biner ke oktal ini dia harus 3 digit ya. Maka dari itu yang 4 digit ini kita pisah-pisah lagi menjadi 3 digit. Misalnya seperti 1001 ini kita pisah lagi menjadi 110, kita pisah lagi, lalu 100 kita pisah lagi, 010 kita pisah lagi, 100. Nah, di sini kita udah memisahkan masing-masing menjadi 3 digit. Lalu kita pangkatkan dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu hasilnya 1, maka di sini ini kita 1, 2 pangkat 2 hasilnya 2, 2 pangkat 2 hasilnya 4, ini 2 pangkat 1 ya. Sama seperti tadi, 2 pangkat 0 hasilnya 1, 2 pangkat 1 hasilnya 2, 2 pangkat 2 hasilnya 4. Di sini juga sama, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Lalu kita coret yang 0-nya karena hasilnya juga tetap sama. Lalu di sini kita punya angka 1, ini 2, ini 1, dan di sini 3. Berarti untuk nilai bilangan biner 28B kita konversi ke bilangan oktal hasilnya jadi 1213. Nah, seperti itu ya untuk bilangan heksa ke bilangan oktal. Jadi kita punya 2 cara, dari heksa ke biner dulu, lalu biner ke oktalnya kita bagi lagi menjadi 3 digit. Nah, lalu seperti contoh sebelumnya tadi kan kita udah membuat bilangan heksa ke biner dari A9 basis 16 ya. Nah, coba kita tulis lagi hasilnya.
kita pisahkan dulu A dan angka 9-nya. A tadi itu berupa 10, lalu 10 habis kita bagi 2, hasilnya jadi 1010, dan 9 kita bagi 2 sampai habis, jadi hasilnya 1001. Ini tadi yang pertama dari heksa ke biner. Nah, ini kita dapat nilai binernya, lalu di sini kita rubah dari biner ke oktal yang akan kita bagi menjadi 3 digit. Berarti jadi dari kanan kita ambil 100, lalu 101 dan 01. Nah, di sini karena bilangannya kurang 1, jadi di depannya bisa kita tambahkan 0. Lalu ini sama seperti tadi, 2 dikali dengan 2 pangkat 0, hasilnya 1, 2 pangkat 1, hasilnya 2, 2 pangkat 2, 4. Ini sama 1, 2, 4, 1, 2, 4. Dan kita coret saja yang dikalikan dengan 0. Jadi di sini hasilnya ada 2, 4 ditambah 1 hasilnya jadi 5, dan di sini hasilnya 1. Berarti A9 basis 16 atau A9 heksadesimal yang kita konversi ke bilangan biner berbasis 2 hasilnya menjadi 251. Nah, seperti ini untuk materi sistem bilangan yang sudah kita konversikan masing-masing bilangannya ke bilangan yang lain. Jadi kita udah dapat 4 materi pembelajaran ya pada hari ini dan pertemuan sebelumnya yang kemarin. Nah, setelah ini saya punya soal latihan yang bisa kalian akses di Google Classroom, dan nanti soal latihan itu juga hasilnya bisa dikumpul juga kembali ke Google Classroom. Jadi selamat mengerjakan, dan jika ada pertanyaan bisa langsung WA saya. Saya mengucapkan selamat mengerjakan dan terima kasih untuk semuanya yang udah melihat video ini. Semoga semuanya bisa paham dan apa yang saya jelaskan cukup jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.